Selamat datang di channel kami. Sebuah tempat di mana kisah-kisah bijaksana menjadi cerminan bagi perjalanan hidup kita. Kisah yang akan Anda dengar hari ini adalah tentang Dharma, seorang pria yang memiliki segalanya tetapi kehilangan rasa puas dalam hidupnya. Ia hidup di sebuah desa kecil yang tenang, dikelilingi oleh keberlimpahan yang membuatnya tampak sempurna di mata orang lain. Namun di balik pintu rumahnya yang megah, Dharma menyimpan rahasia, hati yang penuh kekosongan dan pencarian tak berujung akan arti kebahagiaan sejati. Kisah ini bertujuan untuk membawa kita pada perjalanan penuh emosi, mengingatkan kita tentang pentingnya rasa syukur dan menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Melalui pertemuan Dharma dengan seorang pria tua bijaksana dan sebuah perjalanan yang penuh makna, Anda akan dibawa menelusuri transformasi luar biasa yang menyentuh hati. Bersiaplah untuk tenggelam dalam cerita yang penuh dengan pelajaran hidup dan refleksi mendalam. Mari kita mulai perjalanan ini. Di desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan ladang hijau dan perbukitan yang menjulang, berdiri sebuah rumah megah dengan atap merah dan jendela-jendela besar yang berkilauan diterpa sinar matahari pagi. Rumah itu milik Dharma, seorang pria yang dikenal oleh seluruh desa sebagai simbol kesuksesan. Ladang yang luas, ternak yang gemuk, dan panen yang melimpah menjadikan Dharma tak hanya dihormati, tetapi juga diidolakan. Namun, di balik dinding-dinding rumah itu, Dharma kerap duduk termenung di ruang kerjanya. Dari jendela besar di sana, ia memandangi ladangnya yang terbentang luas. Matahari pagi memancarkan sinarnya ke arah ladang itu, tapi sinar itu tak mampu menghangatkan hatinya yang terasa hampa. Segala yang ia miliki, mulai dari kekayaan hingga keluarga, tampaknya tidak cukup untuk mengisi ruang kosong dalam jiwanya. "Aku sudah memiliki semuanya," gumam Dharma dengan suara yang hampir tak terdengar. "Tapi mengapa aku merasa begitu kosong?" Hari-harinya dipenuhi dengan rutinitas yang monoton. Pagi dia bangun, memeriksa ladang, berbicara dengan pekerjanya, lalu kembali ke rumah untuk menikmati makanan lezat yang disiapkan oleh istrinya, Lila. Tapi bahkan di tengah meja makan yang penuh hidangan, ia sering kehilangan selera makan. Ia merasa seperti sebuah kapal yang kehilangan arah, terapung-apung di lautan yang sunyi. Suatu malam, ketika Dharma sedang duduk di depan perapian dengan cahaya api yang menari-nari di matanya, ia berbicara kepada Lila. "Mengapa aku merasa ada yang kurang dalam hidup ini? Aku telah bekerja keras, memberikan segalanya. Tapi kenapa hati ini tak pernah benar-benar bahagia?" Lila, dengan senyuman lembutnya yang selalu menenangkan, menjawab, "Mungkin kau belum benar-benar melihat apa yang sudah kau miliki. Kebahagiaan bukan tentang apa yang ada di luar sana, tetapi apa yang kau rasakan di dalam sini," ujarnya sambil menekan lembut dadanya. Namun, kata-kata Lila malam itu berlalu begitu saja seperti angin yang melewati dedaunan. Dharma mendengarnya, tapi ia tidak benar-benar memahami. Hatinya yang berat dan pikirannya yang kusut membuatnya sulit menerima nasihat, bahkan dari orang yang paling ia percayai. Hingga suatu hari, saat rasa hampa itu semakin menyesakan, Dharma memutuskan untuk keluar dari rutinitasnya. Ia berjalan menuju hutan di tepi desa. Ia tidak tahu apa yang sedang ia cari, tetapi hatinya yang gelisah seolah memanggilnya untuk melangkah lebih jauh. Langkah Dharma membawanya semakin jauh ke dalam hutan yang sunyi. Di bawah naungan pepohonan yang menjulang tinggi, ia merasa kecil, seperti butiran pasir di tengah lautan luas. Suara angin yang berhembus melewati dedaunan mengiringi perjalanan itu, memberikan keheningan yang lebih dalam dibandingkan suara gemuruh keramaian di desanya. Setelah berjalan cukup jauh, Dharma berhenti di sebuah tanah lapang yang teduh. Di bawah pohon besar yang tampak seperti raksasa penjaga hutan, duduklah seorang pria tua dengan jubah kusam dan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya keriput, tetapi senyumnya memancarkan ketenangan yang tak dapat dijelaskan. Pria itu seolah telah menjadi bagian dari hutan, seperti pohon-pohon yang berdiri di sekitarnya. Dharma mendekat dengan langkah ragu. Pria tua itu menoleh, menatap Dharma dengan mata yang dalam, seakan-akan mampu melihat langsung ke dalam hatinya. Tanpa menunggu Dharma membuka mulut,
Pria tua itu berkata dengan suara lembut yang penuh kebijaksanaan. "Apa yang membawamu ke sini, anak muda? Hatimu tampak berat, seperti beban yang kau pikul terlalu besar untuk kau tanggung." Dharma tertegun. Kata-kata itu seperti panah yang tepat mengenai sasarannya. Aku tidak tahu," jawab Dharma akhirnya. "Aku merasa kehilangan sesuatu, tetapi aku tidak tahu apa itu. Aku memiliki segalanya, rumah yang besar, ladang yang luas, keluarga yang baik. Tapi aku tidak bisa merasakan kebahagiaan. Semua ini terasa kosong." Pria tua itu mengangguk perlahan, seperti telah mendengar keluhan serupa berkali-kali. "Kau seperti seorang pengembara yang tersesat di tengah hutan. Kau memiliki peta dan kompas, tetapi kau tidak tahu arah yang harus kau tuju." Dharma menghela napas panjang. "Lalu, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku menemukan kebahagiaan yang aku cari?" Pria tua itu tersenyum, lalu menunjuk ke sebuah jalan setapak kecil di antara pepohonan. "Ikutlah denganku. Aku akan menunjukkan sesuatu, tetapi kau harus siap membuka matamu. Bukan hanya matamu yang melihat dunia, tetapi juga matamu yang ada di dalam hatimu." Dengan rasa penasaran yang bercampur keraguan, Dharma mengikuti pria tua itu. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok, melewati sungai kecil yang jernih dan ladang bunga liar yang menari di tiup angin. Dalam keheningan, Dharma mulai merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kedamaian yang perlahan-lahan mengisi hatinya. Perjalanan ini terasa berbeda dari rutinitasnya yang biasanya penuh tekanan. Akhirnya, mereka tiba di sebuah pondok kecil yang nyaris tersembunyi di balik semak-semak. Pondok itu tampak reot, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan atap yang hampir runtuh. Di depan pondok itu, berdiri seorang nenek tua yang sedang menyapu halaman. Wajahnya penuh keriput, tetapi senyumnya bersinar seperti mentari pagi. Pria tua itu mendekati nenek tersebut dan berkata, "Bolehkan kami berteduh sebentar di sini?" Nenek itu mengangguk dengan ramah, lalu mempersilakan mereka duduk di sebuah bangku kayu tua di depan rumahnya. Dharma, yang masih dipenuhi rasa penasaran, bertanya kepada nenek itu, "Bagaimana kau bisa tersenyum seperti itu? Rumahmu kecil, kau hidup sendiri, dan kau tidak memiliki apa-apa. Apa yang membuatmu bahagia?" Nenek itu menatap Dharma dengan mata yang lembut, lalu berkata, "Setiap pagi, aku bangun dengan rasa syukur. Aku bersyukur karena masih bisa merasakan hangatnya matahari, mendengar suara burung, dan melihat dunia yang indah ini. Kebahagiaan tidak tergantung pada seberapa banyak yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita menghargai apa yang sudah ada." Kata-kata itu seperti pukulan lembut yang menghantam hati Dharma. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Selama ini, ia begitu sibuk mengejar lebih banyak, tanpa pernah berhenti untuk benar-benar melihat apa yang sudah ia miliki. Pria tua itu menoleh kepada Dharma dan berkata, "Pelajaran pertama tentang kebahagiaan sejati adalah rasa syukur. Tanpa itu, apapun yang kau miliki akan selalu terasa kurang. Mulailah dengan melihat hal-hal kecil yang kau abaikan. Mungkin, di sanalah kau akan menemukan kebahagiaan yang selama ini kau cari." Dharma terdiam. Hatinya mulai terbuka, seperti pintu yang perlahan-lahan dibuka setelah lama terkunci. Malam itu, setelah kembali dari hutan, Dharma duduk di ruang kerjanya. Angin malam meniup lembut tirai jendelanya, dan rembulan memancarkan cahayanya ke ladang luas yang terbentang di luar sana. Kata-kata pria tua dan nenek di pondok reot itu terus terngiang di telinganya. Ia memandang sekeliling ruangan yang penuh dengan hiasan mahal, rak-rak buku berukir, dan perabotan mewah. Tapi semuanya tampak kosong, seperti latar tanpa cerita. Dharma mencoba sesuatu yang sederhana, seperti yang disarankan pria tua itu. Ia mulai mencari hal kecil yang bisa ia syukuri. Pikirannya melayang pada pagi-pagi yang ia lalui dengan secangkir teh hangat buatan istrinya, pada tawa anak-anaknya yang mengisi rumahnya,
dan bahkan pada pekerja-pekerja di ladangnya yang selalu menyapanya dengan penuh hormat. Keesokan harinya, ia melangkah keluar rumah dengan pandangan yang berbeda. Matahari pagi menyambutnya, dan kali ini, ia tidak hanya melihat ladang yang luas, tetapi juga merasakan angin lembut yang menyapu wajahnya, suara gemerisik daun yang menenangkan, dan aroma tanah yang segar. Ia menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari hidupnya yang selama ini ia abaikan. Hari-hari berikutnya, Dharma mulai berubah. Ia menghabiskan waktu di ladang, bukan lagi untuk mencari kesempurnaan, tetapi untuk menikmati setiap prosesnya. Ia menyentuh tanaman-tanamannya dengan rasa syukur, berbicara kepada pekerjanya dengan lebih hangat, dan bahkan membantu mereka di ladang saat panen tiba. Ia tidak lagi melihat ladangnya sebagai beban, tetapi sebagai anugerah. Di rumah, perubahan itu juga terlihat. Ia lebih sering berbicara dengan istrinya, mendengarkan ceritanya, dan membalas senyumnya dengan tulus. Ia menyadari bahwa Lila adalah sosok yang selalu mendukungnya, meski ia sering mengabaikan kehadirannya. Dharma bahkan mulai meluangkan waktu untuk bermain dengan anak-anaknya, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Namun, perubahan terbesar terjadi dalam hatinya. Kekosongan yang dulu menghantuinya perlahan-lahan tergantikan oleh rasa damai. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar sana, tetapi sesuatu yang harus ia temukan di dalam dirinya sendiri. Suatu pagi, Dharma berdiri di depan jendela besar di ruang kerjanya. Cahaya matahari menembus kaca, memantulkan warna keemasan di dinding ruangan. Ia melihat keluar, ke arah ladangnya yang penuh dengan kehidupan. Tidak ada lagi rasa gelisah, tidak ada lagi kehampaan. Yang ada hanyalah rasa syukur yang mendalam. Hari itu, ia memutuskan untuk kembali ke hutan dan menemui pria tua yang telah membantunya. Dengan langkah yang mantap, ia menyusuri jalan setapak yang dulu membawanya ke rumah pria tua itu. Sesampainya di sana, pria tua itu sedang duduk di depan pondoknya, seperti biasa, memandang dunia dengan senyuman tenang. Dharma mendekat dan membungkukkan badannya dengan hormat. "Aku datang untuk berterima kasih," katanya dengan suara yang penuh ketulusan. "Kau telah menunjukkan jalan yang selama ini aku cari. Aku tidak lagi merasa kosong. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati, dan itu ada di sini," ujarnya sambil menyentuh dadanya. Pria tua itu tersenyum, matanya memancarkan kebijaksanaan. "Anak muda, kebahagiaan sejati memang tidak pernah jauh darimu. Kau hanya perlu membuka mata dan hatimu untuk melihatnya. Ingatlah, kebahagiaan bukan tentang apa yang kau miliki, tetapi tentang bagaimana kau menghargainya." Dharma mengangguk. Kata-kata itu kini terasa seperti cahaya yang membimbing langkahnya, bukan lagi sekadar suara yang berlalu begitu saja. Ia pulang ke rumah dengan hati yang ringan dan penuh syukur. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih bermakna. Hidupnya yang dulu terasa seperti beban kini menjadi perjalanan yang penuh dengan keindahan. Dharma tidak lagi memandang masa depan dengan kegelisahan, tetapi dengan rasa percaya dan rasa syukur yang mendalam. Di depan jendelanya, ia berdiri sekali lagi. Kali ini, ia tidak hanya melihat pemandangan di luar, tetapi juga merasakan kehangatan cahaya di dalam hatinya. Cahaya itu adalah kebahagiaan sejati, sesuatu yang selama ini ia cari di luar sana, tetapi akhirnya ia temukan di dalam dirinya sendiri.